Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestari dengan NIM 2046268 PT 08606 dari kelompok 7 Praktikum Ilmu Hijauan Makanan Ternak dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 tentang pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume dan jumlah sel pada tumbuhan yang terjadi secara irreversibel. Habsari et al. 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan. Praktikum acara pertumbuhan ini bertujuan untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Alat yang digunakan pada praktikum pertumbuhan tanaman ini meliputi polybag yang digunakan sebagai wadah atau tempat untuk menanam tanaman yang digunakan, cetok sebagai alat untuk memasukkan pupuk dan tanah ke dalam polybag, penggaris untuk mengukur panjang dan tinggi tanaman, kamera sebagai alat dokumentasi. Bahan yang digunakan yaitu biji kacang tanah, kangkung, kacang hijau, pupuk organik, tanah, dan air. Pupuk organik dan tanah ini sebagai media untuk pertumbuhan tanaman yang digunakan. Air digunakan untuk menyirami tanaman. Kegiatan praktikum sebelum penanaman meliputi persiapan media, pupuk, dan perendaman biji. Perbandingan antara tanah dengan pupuk yang digunakan dalam praktikum ini adalah 2:1. Perendaman biji dilakukan selama 3-5 menit dan biji yang digunakan adalah biji yang tenggelam. Penanaman dan pemeliharaan. Penanaman dilakukan dengan mengisi tiap lubang tanam pada masing-masing media tanam. Pemeliharaan meliputi proses penyiraman sebanyak 2 kali di pagi dan sore hari untuk minggu pertama, dan pada minggu kedua dan seterusnya dilakukan penyiraman 1 kali saja. Selain itu, juga dilakukan penyiangan secara mekanis untuk menghindari guma yang dapat menghambat pertumbuhan dan pendangiran pada minggu pertama bertujuan untuk mengemburkan tanah. Pengukuran. Pengukuran dilakukan setiap seminggu sekali dengan parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, panjang tanaman, dan jumlah daun. Pemanenan. Pemanenan dilakukan pada minggu keempat dengan mengamati nodul pada tanaman legum. Tanaman legum yang digunakan adalah Aracis hypogea dan Vigna radiata. Lama pemeliharaannya yaitu 4 minggu dengan parameter yang diamati yaitu panjang tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, ada tidaknya, serta warna nodul pada legum pada minggu keempat. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur dari media tanam hingga ujung tanaman tanpa dilakukan penarikan ujung daun. Tinggi tanaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa tinggi tanaman kacang tanah dari minggu ke-1 hingga ke-4 secara berturut-turut adalah 7 cm, 14 cm, 22 cm, dan 31 cm. Tinggi saat pemanenan pada minggu ke-4 adalah 31 cm. Mahdianur 2013 menyatakan bahwa tinggi rata-rata tanaman kacang tanah hari ke-7, 14, 21, dan 28 hari setelah tanam adalah 5 cm, 10,5 cm, 18 cm, dan 24 cm dengan tinggi tanaman saat panen mencapai 35 cm pada minggu ke-4. Tinggi tanaman kangkung dari minggu ke-1 hingga ke-4 secara berturut-turut adalah 10 cm, 14 cm, 19 cm, 23 cm. Tinggi tanaman kangkung saat pemanenan pada minggu ke-4 adalah 23 cm. Kresna et al. 2013 menyatakan bahwa tinggi tanaman kangkung dari hari ke-7, 14, 21, dan 28 hari setelah tanam adalah 5 cm, 16 cm, 36 cm, dan 69 cm dengan tinggi panen saat minggu ke-4 adalah 69 cm.
Tinggi tanaman kacang hijau dari minggu ke-1 hingga ke-4 secara berurutan adalah 14 cm, 23 cm, 26,5 cm, 36 cm. Tinggi tanaman kacang hijau atau Vigna radiata saat pemanenan pada minggu ke-4 adalah 36 cm. Astuti et al. 2018 menyatakan bahwa tinggi rata-rata tanaman kacang hijau usia 7, 14, 21, dan 28 hari setelah tanam adalah 8 cm, 12 cm, 15 cm, dan 20 cm dengan tinggi panen saat minggu keempat adalah 20 cm. Tinggi tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta interaksi genetik dengan lingkungan. Unsur cahaya dan unsur hara menjadi hal penting yang sangat mempengaruhi tinggi tanaman. Pengukuran panjang tanaman dilakukan dengan cara mengukur dari media tanam hingga ujung tanaman serta dilakukan penarikan pada ujung daun. Panjang tanaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa panjang tanaman kacang tanah dari minggu pertama hingga keempat secara berturut-turut adalah 7,5 cm, 18 cm, 25,5 cm, dan 34 cm. Panjang tanaman kacang tanah saat pemanenan pada minggu keempat adalah 34 cm. Mahdianur 2013 menyatakan bahwa panjang kacang tanah pada hari ke-28 adalah 35,5 cm. Panjang tanaman kangkung dari minggu ke-1 hingga ke-4 secara berturut-turut adalah 12 cm, 15,5 cm, 21 cm, 25 cm. Panjang tanaman kangkung saat pemanenan pada minggu ke-4 adalah 25 cm. Krishna et al. 2013 menyatakan bahwa panjang per 10 ruas yaitu 20 hingga 23 cm. Umur panen kangkung ini 20 sampai 35 hari setelah tanam. Panjang tanaman kacang hijau dari minggu pertama hingga keempat secara berurutan adalah 14,2 cm, 24 cm, 28 cm, dan 38 cm. Panjang tanaman kacang hijau saat pemanenan pada minggu keempat adalah 35 cm. 38 cm. Ujiah 2016 menyatakan bahwa umur panen pada kacang hijau yang tergolong genjah berumur pendek memiliki umur panen 25-43 hari setelah tanam. Yang panjang hanya mencapai ukuran 30-80 cm dengan panjang per ruas dapat mencapai ukuran 3,83 hingga 10,88 cm. Panjang tanaman dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi faktor genetik dan hormon, serta faktor eksternal yang terdiri atas cahaya matahari, suhu, kelembapan, unsur hara dalam tanah, air, dan nutrisi. Pengukuran jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung seluruh daun pada tanaman yang terbuka penuh dan berwarna hijau. Jumlah daun tanaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah daun pada kacang tanah dari minggu pertama hingga keempat secara berturut-turut adalah 6 helai, 18 helai, 21 helai, dan 24 helai. Jumlah daun kacang tanah saat pemanenan pada minggu keempat adalah 24 helai. Mahdianur 2013 menyatakan bahwa jumlah daun pada kacang tanah saat minggu keempat adalah 24-36 helai. Jumlah daun kacang hijau dari minggu pertama hingga keempat secara berturut-turut adalah 2, 5, 8, 13 helai. Jumlah daun ketika pemanenan pada minggu keempat adalah 13 helai. Dewa menyatakan bahwa rata-rata jumlah daun kacang hijau pada minggu keempat adalah 11 sampai 14 helai. Jumlah daun kangkung dari minggu pertama hingga keempat secara berturut-turut adalah 2 helai, 6 helai, 8 helai, dan 9 helai. Jumlah daun kangkung saat pemanenan pada minggu keempat adalah 9 helai. Suroso dan Antoni 2016 menyatakan bahwa jumlah daun pada kangkung pada usia panen atau 1 bulan yaitu 10 sampai 12 helai setiap tanaman. Jumlah daun ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor abiotik yang terdiri atas hama, penyakit, dan gulma, dan faktor abiotik yang meliputi cahaya, curah hujan, angin, kelembapan, dan unsur hara dalam tanah.
Nodul atau bintil akar adalah organ berisi sel tanaman yang terinfeksi bakteroid yang terdapat pada tanaman legum dan berfungsi untuk mengikat unsur nitrogen bebas serta dapat menyuburkan tanah. Hasil pengamatan nodul dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Hasil pemanenan pada minggu keempat menunjukkan bahwa pada kacang tanah atau Aratis hypogea terdapat nodul dengan warna kuning kemerahan, sedangkan pada kacang hijau atau Vigna radiata tidak terdapat nodul. Pembentukan nodul akar dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen di dalam tanah, kelembapan, salinitas, pH, dan adanya rizobium. Niam dan Bintari 2017 menyatakan bahwa bintil akar yang efektif memfiksasi N2 berwarna merah karena mengandung lek hemoglobin. Bintil akar tetap aktif selama 50 hingga 60 hari. Setelah itu akan mengalami penuaan. Pada saat penuaan, bakteroid dan lek hemoglobin akan mengalami degradasi sehingga bintil akar berwarna hijau atau coklat. Bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan letak bintil akar pada tanaman ditentukan oleh tanaman inang. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume dan jumlah sel pada tumbuhan yang terjadi secara irreversibel. Pertumbuhan tanaman ini dilakukan melalui proses penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan, pendahiran, dan penyulaman. Parameter yang diamati pada praktikum ini meliputi tinggi tanaman, panjang tanaman, jumlah daun, dan ada tidaknya nodul pada tanaman. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan interaksi antara faktor genetik dengan lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan laporan mini project pertumbuhan. Berikut adalah video yang dilakukan saat praktikum pertumbuhan tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.